Lagi heboh nih, seorang anggota DPR RI ngaku susah banget dapet duit halal. Dan ini tuh bukan anggota DPR biasa ya. Dia tuh wakil ketua Komisi 2 DPR, namanya Zulfikar Arsosadikin dari fraksi Golkar. Dia tuh ngomong belak-belakan banget. Katanya politik di Indonesia itu ribet banget kalau mau bersih 100%. Karena katanya dia sampai nggak selalu jujur ke keluarganya soal asal duit. Katanya sih bukan berarti dirinya mau nyolong, tapi katanya realitanya emang begitu. Kenapa ya bisa begitu? Ya karena sistemnya udah kebentuk kayak lingkaran setan. Proyek-proyek, deal-deal politik, bantuan konstituen, semua ada biaya politiknya. Kalau nolak ikut main, ya siap-siap aja disingkirkan. Jadi kalau mau bertahan, kadang harus tutup mata. Dan dia bilang bahkan ada anggota DPR pun nggak yakin semua uangnya halal. Lah, kalau gitu, gimana nasib rakyat yang diwakilkan? Masalahnya kayak gini tuh bukan cuma soal moral orangnya, tapi soal sistem yang bikin orang baik pun jadi serba salah. Karena yang main kotor nggak cuma 1-2, ini udah kayak budaya. Seringkali semua pihak itu dibuat happy, biar nggak ketahuan. Masalahnya, rakyat nggak pernah diajak ngomong soal ini. Yang kita lihat cuma pencitraan dan janji manis. Padahal di belakang layar, ya begini kenyataannya. Terus, harus gimana dong kita nih? Pertama, kita tuh harus sadar bahwa masalahnya bukan cuma oknum. Ini sudah menjadi budaya. Kalau sudah seperti ini, nggak cukup hanya diganti orang, harus dibongkar sistemnya. Kalau cuma ganti orang, sistem busuknya praktek korupsi itu akan tetap jalan. Mau tidak mau harus ada transparansi anggaran. Semua anggota DPR wajib bikin laporan kekayaan yang detail dan gampang diakses publik. Publik harus punya akses buat ngawasin kerja DPR real time. Dana reses, kunjungan kerja, sampai fasilitas semua harus dibuka. Bukan cuma laporan PDF yang nggak bisa dicek kebenarannya. Kedua, rakyat tuh harus lebih galak nuntut akuntabilitas kalau perlu nyalain CCTV 24 jam. Jangan cuma marah di medsos terus lupa pas pemilu. Kalau anggota DPR main kotor, viralin, desak, laporin. Ketiga, yang paling penting, kurangi biaya politik yang bikin calon DPR terpaksa balikin modal setelah kepilih. Selama nyalon itu mahal, selama itu juga akan ada motif balikin modal dengan cara yang nggak halal. Kita juga butuh reformasi pendanaan partai dan kampanye. Jadi nggak ada lagi tuh alasan politik itu mahal. Terakhir ya, ingat, pernyataan kayak Arse ini harusnya bukan buat kita jadi maklum, tapi jadi alarm bahwa selama ini sistem di DPR itu rusak. Kita semua harus bergerak memperbaikinya, karena kalau kita diam, sistem yang rusak itu